Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita. Diskusi kita kali ini adalah kelanjutan dari kerangka teoritis. Nah, sekarang judulnya saya pilih adalah memilih kerangka teoritis. Ya, bukan berarti gini ya, bukan berarti kerangka teoritis itu ada bermacam-macam anunya ya. Ya, tetapi dalam hal ini adalah bagaimana kita memilih teori-teori yang mendukung penelitian kita, ya, agar penelitian tersebut menjadi suatu penelitian yang terutama ya. Kerangka teoritis itu bukan hanya untuk menunjukkan pada pembacanya, tetapi juga keuntungan bagi kita yang melakukan penelitian ya. Karena kerangka teoritis yang kuat ya, itu akan membantu kita mempermudah melakukan penelitian. Ya. Kemudian dengan kerangka teoritis yang tepat, ya, kita dengan mudah melakukan penelitian dan melakukan pengumpulan data. Nah, yang terakhir adalah memudahkan kita di dalam menganalisis data. Itu yang penting. Ya, dan menganalisis data itu memberikan kesimpulan yang tepat dan kesimpulan yang berarti. Ya, tadi disebutkan generalisasi, ya, bisa diterima oleh banyak kalangan. Bagaimana memilih kerangka teoritis yang tepat? Nah ini, ya. Tidak ada satu teori yang sempurna atau benar untuk disertasi, meskipun teori itu tertentu populer. Ya. Ini sering dialami oleh para peneliti. Ya. Ya, saya tidak tahu apakah penyebabnya. Ada yang penyebabnya adalah alat untuk ujinya. Ya. Alat uji itu tergantung dari begitu banyak faktor. Ya, kalau alat uji itu tergantung pada listrik, ya, atau pada mekanik dan sebagainya, itu banyak faktor-faktor yang mungkin akan mengganggu. Kalau alat ujinya misalnya adalah sebuah kuesioner, ya, yang saya sampaikan ini adalah yang pernah saya alami. Ya. Kuesioner itu diberikan katakan kepada pribadi-pribadi atau manusia, ya, yang mungkin kondisinya adalah tidak betul-betul siap untuk mengisi kuesioner tersebut. Ya, misalnya orang yang sibuk, ya, atau mungkin pikirannya lagi sedang tidak baik kondisinya, sehingga kuesioner yang diisi mungkin akan jadi acak-acakan. Ya, itu sebabnya di dalam mengumpulkan data, misalnya dengan kuesioner ini, kita harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, ya, yang mungkin tidak mengganggu, ya, atau seminimal mungkin mengganggu kondisi dari mereka-mereka yang mengisi kuesioner tersebut. Ya. Tentunya banyak masalah. Jangan memberikan kuesioner pada orang-orang yang tidak relevan, misalnya. Anda seorang teknik tapi harus mengisi kuesioner yang berhubungan dengan ekonomi, administrasi. Itu mungkin membosankan ya, dan itu bukan kompetensi kita. Nah, itu sangat berbahaya. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan bagaimana memilih kerangka teoritis yang tepat. Ya. Namun adopsi atau adaptasi sebuah teori harus mencerminkan pemahaman peneliti tentang penelitian dan harus mendorong penelitian. Simon and Coase. Teori ya, yang definisi ya, yang mungkin agak sulit ya diterapkan. Ya, tapi kalau kita bisa menerapkan, itu sangat membantu kita dalam meneliti, ya, dan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang bagus. Ya. Pemilihan kerangka teoritis membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang masalah, tujuan, signifikansi, dan pertanyaan penelitian dari sebuah studi. Ya. Hal ini penting karena ketika pemilihan dilakukan dengan buruk, peneliti seolah-olah menggunakan baut yang salah untuk secara paksa mur dipasang pada baut yang dipaksa gitu ya, nggak cocok, atau cara memasangnya mungkin kita mengatakan ini sudah cocok tapi cara masangnya salah. Sering, dan saya kira ini banyak ya yang mengalami hal-hal seperti ini ya. Ini suatu contoh yang sederhana aja. Kerangka teori yang dipilih harus menunjukkan tujuan dan pentingnya disertasi studi. Ya, saya sudah mengarah ke disertasi ini ya. Untuk membuat pemilihan konteks teoritis yang tepat, peneliti harus mempertimbangkan prinsip-prinsip panduan penelitian dan menempatkan masalah dalam kaitannya dengan itu ya, dengan kerangka teoritis ya, dengan penelitiannya.
pertanyaan penelitian dari penelitian dan tujuan penelitian harus mencakup aspek yang terlihat dari kerangka teoritis dan harus sesuai dengan pernyataan disampaikan oleh para ahli teori dari teori yang dipilih. Wah, ini definisi apa ini kok sulit sekali gitu ya. Tapi penting sekali itu, ya. Nah, ya sekarang yang perlu kita ketahui adalah yang terutama adalah bagaimana kita memilih sebetulnya sebelum kerangka teori dan konsep ini, bagaimana kita memilih judul penelitian kita. Ya. Kalau memang kita seorang peneliti, maka dengan mudah kita mendapatkannya karena bidang kita, konsistensi kita itu sudah jelas. Ya. Jadi, tetapi kalau misalnya Anda misalkan mengambil S3 atau S2, itu sangat sulit. Anda dibatasi waktu dan pada saat Anda melakukan suatu kegiatan untuk penelitian, ya lebih fatal lagi kalau kita belum punya judul ya terus belum ada bayangan sama sekali. Ya. Nah, yang terutama adalah kita dibatasi oleh waktu. Setelah seluruh penelitian dilakukan, temuan penelitian diperoleh dari penelitian harus menguatkan, memperluas atau memodifikasi teori yang ada yang disitir untuk penelitian. Wah, ini sebenarnya sering terjadi ya. Nah, tapi kalau memang terjadi ya sudah lakukan. Ya. Peneliti dapat mengkritik, mengembangkan dan atau memperluas teori yang berfungsi sebagai panduan untuk studi dibandingkan dengan temuan yang diperoleh dari penelitian lain. Ya. Munhal dan Chenel berpendapat bahwa kritik ini sering dilakukan pada tahap analisis data dari penelitian sebelum kesimpulan akhir penelitian ditarik. Nah, itu sebabnya ada suatu proses, misalkan komisi hasil atau ada suatu pertemuan. Nah, ini loh hasil penelitian saya. Menurut saya seperti ini. Menurut Anda bagaimana? Nah, itu ya. Grant dan Oslano menyajikan daftar periksa, ya, suatu list ya, yang dapat membantu peneliti untuk dapat mengidentifikasi kerangka teori yang sesuai untuk pengamatan penelitian. Ya, jadi daftar pertanyaan ini ya, mungkin bisa ditambahkan ya, untuk dan daftar pertanyaan ini bisa kita lakukan mulai awal kita melakukan penelitian. Apakah arahnya sudah betul? Para penulis telah secara ringkas mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan handal oleh para peneliti untuk meyakinkannya bahwa pemilihan teori atau teori sesuai untuk studi tertentu. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu antara lain adalah disiplin apa teori itu akan diterapkan. Ya, untuk disiplin apa? Apakah teori sesuai dengan rencana metodologi penelitian? Ya. Apakah teori akan dipilih dikembangkan dengan baik dengan banyak dasar teoritis? Ya. Apakah konsep atau prinsip teoritis tertentu telah dipilih untuk memenuhi tujuan studi? Kelima, apakah masalah penelitian, tujuan dan pentingnya penelitian berkorelasi dengan kerangka teori? Nah, ini penting ya. Apakah teori digunakan bersama-sama dengan pertanyaan penelitian untuk penelitian? Ya, untuk penelitian yang lain maksudnya ya. Jadi apakah ini nyimpang dari penelitian lain ya? Ada hal yang penelitiannya mirip tetapi teorinya berbeda gitu misalnya ya. Itu pun lebih nanti akan bisa kita memberikan pendapat ya mengapa berbeda dan sebagainya. Apakah kerangka teoritis menginformasikan tinjauan literatur? Ya. Apakah rencana analisis data sesuai dengan kerangka teori yang dipilih? Jadi saya sebutkan ya. Ini pertanyaan bisa ditambah atau pertanyaan bisa dikurangi sesuai dengan kegiatan penelitian Anda. Kesembilan, apakah kerangka teori mendasari kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis data? Ya. Jadi kesimpulan itu bisa berupa kesimpulan hasil, jadi berupa angka-angka mungkin atau berupa rekomendasi. Nah, ini umumnya rekomendasi itu kita ketemukan di penelitian-penelitian untuk teknik industri ya. Simon and Gauss juga menyarankan beberapa poin dapat membantu mengartikulasikan teori untuk penelitian yang diinformasikan. Kunci penting yang harus dipenuhi peneliti meliputi
mengetahui perhatian utama untuk pendidikan penelitian, ya, pengamatan, ya, memastikan variabel kunci dalam penelitian, membaca dan meninjau literatur terkait saat ini, ya, kondisi saat ini, kondisi terakhir, tentang topik menggunakan pencarian kata kunci, ya, menggunakan pencarian kata kunci, keywords, ya, membuat daftar dasar teori dan variabel yang mungkin relevan untuk penelitian, ya, mempertimbangkan bagaimana variabel terkait dengan teori. Keenam, merevisi pencarian sambil menambahkan kata teori ke kata kunci untuk menemukan teori dan ahli teori yang paling sesuai dengan pemikiran peneliti. Ya, maksudnya ini sitir, ya. Nah, jadi sitir diambil dari mereka-mereka yang betul-betul bekerja di bidangnya. Yang ketujuh, membahas proposisi masing-masing teori dan menyoroti relevansinya dengan penelitian. Ya, mempertimbangkan teori-teori alternatif yang menantang, ya, perspektif peneliti, ya, menantang bukan menentang, ya, artinya memberi semangat, ya, tentang teori-teori yang mendukung, mempertimbangkan keterbatasan yang terkait dengan teori yang dipilih, di mana masalah yang akan diselidiki yang diamati dapat membantu mengatasi atau memberikan penjelasan logis. Ini sangat-sangat ideal, ya, mungkin agak berat, ya, tapi kalau Anda melakukan bukan karena Anda melakukan melanjutkan studi, ya, atau penelitian yang Anda lakukan sebagai beban, bukan beban Anda melakukan studi, ya, misalkan S3 atau S2, saya kira ini sangat baik. Ya. Jadi penelitian itu waktunya dibatasi tetapi mencukupi. Ya. Saya kira demikian, ya.